Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa anta berkumpul dan bermajelis untuk mengkaji ilmu syariat. Sungguh ini merupakan amalan yang sangat agung yang ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukannya, maka kita harusnya banyak bersyukur kepadanya. Dari majelis-majelis seperti inilah iman kita menjadi bertambah. Kita menjadi ingat akan kehidupan akhirat. Kita menjadi semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita mendapatkan teman-teman yang saleh, teman-teman yang baik. Dan itu semuanya merupakan hal-hal yang besar yang patut untuk kita syukuri. Mudah-mudahan dengan syukur Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala, menjadikan nikmat itu tetap terjaga, dan mudah-mudahan Allah menambahkannya dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian, hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan yang sebelumnya, kita sudah sampai pada akhlak terhadap istri. Dan pada majelis kali ini, kita akan meneruskan apa yang belum kita bahas di majelis yang sebelumnya. Di dalam majelis ini kita akan membahas tentang kisah-kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bergaul dengan istri-istri beliau. Bagaimana beliau bersabar terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri beliau. Bagaimana beliau bersabar dalam memberikan penjelasan kepada mereka. Dan bagaimana beliau tidak begitu mempedulikan sebagian kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri beliau. Di sini ada banyak cerita yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Cerita yang pertama dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda ba'dhi nisa'ihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berada di sebagian rumah atau di rumah sebagian istri beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berada di rumah sebagian istri beliau. Dalam riwayat yang lain disebutkan ketika itu beliau di rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Fa arsalat ihda ummahatil mu'minin bi sahfatin fiha ta'amun. Kemudian ada salah satu dari ibunda kaum mukminin, berarti
salah satu dari istri Rasulullah yang lain mengirimkan satu nampan makanan. Fadarabatil lati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka istri yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di rumahnya memukul tangan pembantu istri lain yang membawa satu nampan makanan itu. Fasaqatat as-sahfah, maka akhirnya jatuhlah nampan makanan itu. Fanfalaqat, dan akhirnya pecah. Fajama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam filaqas sahfah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengumpulkan pecahan-pecahan dari nampan itu. Thumma ja'ala yajma'u fiha at-ta'am alladhi kana fi as-sahfah, dan beliau sendiri mengambil makanan-makanan yang tercacar karena nampan yang pecah tadi. Wa yaqul, ketika itu ada sahabat beliau. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, gharat ummukum, ibunda kalian sedang cemburu. Ibunda kalian cemburu. Sudah, kata-kata itu saja yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma habasal khadim hatta utiya bi sahfatin min 'indillati huwa fi baitiha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada pembantu yang membawa nampan itu untuk menunggu sampai akhirnya didatangkan nampan lain dari rumah istri yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sana. Kemudian diberikanlah nampan pengganti. Fadafa'a as-sahfah sahihah ila allati kusirat sahfatuha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan nampan yang masih bagus untuk diberikan kepada istri beliau yang lain yang nampannya dipecahkan. Wa amsakal maksurah fi baitil lati kusirat, dan beliau menahan nampan yang sudah pecah tadi di rumah istri beliau, fi baitil lati kasarat, dan beliau menahan nampan yang pecah tersebut di rumah istri beliau yang memecahkannya. Intinya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak marah kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Coba ketika antum berada di posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan antum berada di tengah-tengah teman antum, lagi ngobrol-ngobrol, ada kiriman makanan dari istri yang lain. Ya, bayangkan antum poligami. Jadi ada kiriman nampan dari istri yang lain. Kemudian tiba-tiba istri yang antum berada di rumahnya marah dan memecahkan nampan itu. Gimana? Apa yang antum lakukan? Iya, antum akan merasa malu. Antum akan marah, mungkin antum memendam amarah itu sampai setelah teman-teman antum pulang. Baru meledaklah amarah itu. Tapi tidak seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memahami apa yang ada dalam hati istri-istri beliau. Rasulullah langsung mengatakan, gharat ummukum, ibunda kalian lagi marah-marahnya. Iya. Dan tidak ada cerita setelah itu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah setelah para sahabatnya keluar. Tidak. Sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abaikan. Ini akhlak yang sangat luar biasa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga cerita yang lain dari Ummu Salamah.
Kalau tadi dari sahabat Anas ibn Malik. Ini cerita dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Annaha atat bita'amin fi sahfatin laha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha datang dengan nampan yang ada makanannya untuk diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau yang ada di rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam apakah ini cerita yang tadi ataukah cerita yang lain. Tapi yang jelas di sini Ummu Salamah membawa nampan yang di dalamnya ada makanannya. Diberikan kepada Nabi dan para sahabatnya. Faja'at Aisyah. Kemudian datanglah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Mu'taziratan bikisa'in wa ma'aha fihrun. Beliau ketika itu memakai sarung dan bersama beliau batu kecil yang bisa digenggam. Fafalaqat bihi sahfah. Di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha memakai batu itu untuk mecah nampan. Fajama'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina filqatayis sahfah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua pecahan nampan tersebut. Wa yaqulu qulu gharat ummukum. Sambil mengumpulkan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, makanlah kalian. Ibunda kalian sedang cemburu. Beliau ulangi kata-kata ini dua kali. Kulu gharat ummukum. Makanlah kalian, ibunda kalian sedang cemburu. Thumma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahfata Aisyah faba'atha biha ila Ummi Salamah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil nampan yang ada di rumah Ibunda Aisyah, kemudian mengirimkannya ke rumah Ibunda Ummu Salamah. Wa a'ta sahfata Ummi Salamah li Aisyah. Dan beliau memberikan nampannya Ummu Salamah yang tadi sudah dipecah oleh Nabi, oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Ibunda Aisyah. Jadi sekarang Ibunda Aisyah punya nampan yang pecah, tempat makanan yang pecah, yang tadinya milik Ibunda Ummu Salamah. Sedangkan Ibunda Ummu Salamah diberi ganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tempat makanan dari rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sebagai gantinya. Kisah yang ketiga dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kalau ini jelas kisah lain. Ini kisah lain. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu sani'ata ta'amin mithla Safiyah." Aku tidak pernah melihat seorang perempuan yang pandai membuat makanan seperti Safiyah. Ahdat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ina'an fihi ta'am. Dan Safiyah pernah memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah wadah yang di dalamnya ada makanannya. Fama malakat nafsi an kasartu. Kemudian aku tidak tahan dengan keadaan itu, maka aku pun memecahkan wadah tersebut. Fasa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam an kafaratihi. Setelah itu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa tebusannya. Faqala ina'un ka ina'in wa ta'amun ka ta'amin. Tebusannya kamu harus mengganti tempatnya. Dan kamu juga harus mengganti makanannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak marah sama sekali. Ya. Makanya poligami itu tidak mudah. Coba bayangkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama dengan Nabi, dekat dengan Nabi. Ada kecemburuan yang luar biasa. Mereka putri-putri para sahabat pilihan. Tapi kecemburuan yaitu tabiat wanita. Sehingga kalau misalnya ada kecemburuan seperti itu, kita ya harusnya memakluminya. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kalau tadi kecemburuan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kisah yang berikutnya kecemburuannya Zainab, ibunda kita, salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ma'alimtu hatta dakhalat alayya Zainab bighairi idnin wa hiya ghabba." Aku tidak tahu, tiba-tiba Zainab itu masuk ke rumahku tanpa izin, dan dia dalam keadaan sangat marah. Siapa yang sangat marah ini? Zainab. Marahnya di rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan Rasulullah ada di dalam rumah tersebut. Thumma qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan marah, Ibunda Zainab radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahasbuka idza qalabat laka bunayyatu Abi Bakrin dhurayyi'ataiha." Apakah sudah cukup bagimu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau anak kecilnya Abu Bakar itu memalingkan atau membalik lengan bagian bawahnya, lengan bagian bawah, dhira itu ini ya, ini dhira, lengan bagian bawah ini kalau sudah dibolak-balik itu sudah cukup bagimu, wahai Rasulullah. Maksudnya dengan seperti itu kamu melalaikan istri-istri yang lain. Apakah engkau hanya dengan Aisyah saja dan kamu lupakan istri-istri yang lain? Ini Ibunda Zainab lagi marah-marahnya, mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata-kata ini. Ya, cemburu. Thumma aqbalat alayya. Setelah marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibunda Zainab marah kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Thumma aqbalat alayya. Kemudian Ibunda Zainab ini menghadap kepadaku. Fa'aradtu anha. Aku pun memalingkan diriku dari dia. Hatta qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dunaki fantasiri. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, bela dirimu. Jangan diam saja. Jadi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha diperintahkan oleh Nabi untuk apa? Untuk membela dirinya. Jadi jangan diam saja. Dia marah-marah, jawab kemarahannya. Fa'aqbaltu 'alaiha. Maka aku pun menghadapkan diriku kepadanya, aku jawab. Hatta ra'aituha qad yabisa riquha fi famiha. Sampai aku melihat dia Zainab itu air liurnya sampai kering di mulutnya. Maksudnya tidak bisa berkata-kata lagi. Karena aku jawab sampai akhirnya dia diam. Nggak bisa menjawab lagi. Ma taruddu alayya syai'a. Dia tidak bisa menjawab apa-apa lagi. Fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatahallalu wajhuhu. Maka aku pun melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wajahnya senang. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang dengan keadaan itu.
Di sini ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak marah kepada Ibunda Zainab, nggak marah, karena beliau tahu Ibunda Zainab sedang cemburu-cemburunya. Tapi beliau tetap membela orang yang dizalimi. Di sini yang dizalimi siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya tidak ada hak bagi Ibunda Zainab untuk memasuki rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa izin masuk, ya, kemudian marah-marah, ya. Ini kezaliman. Dan kezaliman itu bisa dibalas, ya. Tapi balasannya tidak boleh lebih dari kezalimannya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ibunda Aisyah untuk membalas omongan dari Ibunda Zainab. Ya, tapi kalau sampai menyakiti satu sama lain jangan, ya. Antum jangan bayangkan punya istri lebih dari satu. Keadaannya sangat berat, ya. Iya, berat. Di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi yang seperti ini. Tapi lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapinya dengan sangat sabar. Iya, ini perlu kesabaran yang luar biasa untuk mengontrol diri ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi, beliau kedudukannya bisa, ya, jauh di atas para raja. Dimarahi oleh salah satu istri, beliau tidak langsung bilang kamu saya talak, enggak. Tidak marah beliau. Beliau tahan. Hanya memerintahkan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha untuk menjawab perkataan Ibunda Zainab, karena Ibunda Zainab di situ melakukan kezaliman. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membela orang yang dizalimi. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kisah yang berikutnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah, ya, ini dari sini kita bisa mengambil faedah, ya, bahwa keberadaan istri-istri Rasulullah yang banyak itu memberikan pelajaran yang sangat banyak kepada kita. Kalau istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya satu, maka kita tidak bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang seperti ini. Kita tidak bisa mengambil pelajaran bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi istri-istri beliau, bagaimana beliau menyikapi istri-istri beliau, bagaimana beliau mengatur dan mengarahkan istri-istri beliau. Tapi dengan banyaknya istri-istri beliau, kita bisa menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam hal-hal yang seperti ini. Baik. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Iltamastu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'adkhaltu yadi fi sya'rihi, faqala qad ja'aki syaitanuk." Aku pernah mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun memasukkan tanganku di rambutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuannya? Antum tahu tujuannya apa? Hah? Ada yang tahu? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu hal ini, Ibunda Aisyah memasukkan tangannya ke rambutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, "Syaitanmu datang ya." Ayo, siapa yang tahu kenapa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha memasukkan tangannya ke rambutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hah? Jamak? Enggak. Bukan jamba. Jadi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha curiga
Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari istri yang lain, iya, apakah rambutnya basah ataukah tidak? Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Qad ja'aki syaitanuk." Syaitanmu datang ya. Maksudnya kecemburuanmu. Fakultu amalaka syaitan. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, bukankah kamu juga ada syaitannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bala, walakinallaha a'anani alaihi fa aslam. Iya tentu. Ada juga syaitan-syaitan yang menggangguku. Tapi Allah Subhanahu wa taala membantuku untuk mengalahkannya. Maka akhirnya dia pun mengalah. Ya. Akhirnya dia kalah. Akhirnya dia menyerah. Ya, karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengalahkan syaitan tersebut. Ya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mencurigai beliau. Su'udzan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabaikan itu. Rasulullah malah mencandainya. Qad ja'a syaitanuk, qad ja'aki syaitanuki. Syaitanmu lagi datang ya. Baik. Di riwayat yang dibawakan oleh Ibn Abdul Bar dalam At-Tamhid, lebih jelas lagi redaksinya. Disebutkan di situ, anna Aisyah kanat naimah 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa faqadathu min al-lail. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah tidur di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau kehilangan Nabi di suatu malam. Di sebagian malamnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kok nggak ada? Tadinya di sampingnya. Di sebagian malam hilang. Dia keluar maksudnya. Fasami'at sautahu wa huwa yusalli. Kemudian beliau mendengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau sedang salat. Faqumtu ilaihi fa adkhaltu yadi fi sya'rihi. Maka aku pun mendatanginya dan aku memasukkan tanganku di rambut beliau. Famasastuhu abihi balalun thumma raja'tu ila firashi. Maka aku pun menyentuh menyentuh beliau. Apakah ada basahnya? Kalau basah berarti setelah mandi. Berarti dari istri yang lain. Thumma raja'tu ila firashi. Ya, beliau tidak mendapatkan hal itu, akhirnya balik lagi ke ranjangnya. Thumma innahu sallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, selesai dari salatnya, beliau salam, faqala aja'aki syaitanuk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, apakah syaitanmu mendatangimu? Faqultu amalaka syaitan. Maka aku pun menjawab, bukankah engkau juga ada syaitannya, punya syaitan yang menggoda? Qala bala walakinallaha a'anani alaihi fa aslam. Iya tentu ada syaitan yang menggodaku, tapi Allah Subhanahu wa taala menolongku sehingga aku bisa mengalahkannya dan dia menyerah. Baik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak marah sama sekali kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya. Makanya para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, kalau misalnya istri kita sedang cemburu, kemudian su'udzan, maka maklumilah keadaan itu. Ya, maafkan. Memang fitrah wanita punya kecemburuan yang tinggi. Yang berikutnya, ini dari Ibunda Hafsah. Tapi bukan tentang kecemburuan. Bukan tentang kecemburuan. Dari Ummu Mubashir radhiyallahu anha, annaha sami'at an-nabiyya yaqulu 'inda Hafsah. Dari Ummu Mubashir radhiyallahu anha,
Beliau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesuatu di samping Hafsah. La yadkhulun nar insyaallahu min ashabis syajarati ahadun alladzina bay'u tahtaha. Insyaallah tidak ada seorang pun dari orang-orang yang membaiatku di bawah pohon Ridwan. Ini di Hudaybiyah. Insya Allah tidak ada seorang pun dari orang-orang yang membaiatku di bawah pohon Ridwan yang masuk neraka. Membaiat ini maksudnya adalah membaiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membersamai beliau dalam jihad. Membaiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membersamai beliau dalam peperangan hingga mati. Tidak akan lari ketika perang terjadi. Dan ini terjadi di tahun ke-6 ya. Ibunda Hafsah radhiyallahu anha ketika mendengar kata-kata ini, beliau gimana ya? Seperti membantah. Seperti membantah. Beliau mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Bahkan ada wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mereka yang masuk neraka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan mereka masuk neraka. Tidak ada seorang pun dari mereka yang masuk neraka. Ibunda Hafsah mengatakan, ada yang masuk neraka. Akhirnya Rasulullah marah. Fantaharaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghardik Ibunda Hafsah. Akhirnya Hafsah, ibunda kita, memberikan alasan. Beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in minkum illa wariduha." Ibunda Hafsah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang pun dari kalian kecuali nantinya akan melewati neraka, akan mendatangi neraka. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali nanti dia akan mendatangi neraka. Karena mendengar firman Allah ini sebagai alasan dari Ibunda Hafsah untuk seakan-akan membantah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan dengan menyebutkan firman Allah yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Qad qala Allahu azza wa jal." Allah mengatakan dalam ayat yang lain, "Thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya." Kemudian kami, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan atau meninggalkan orang-orang yang zalim di dalam neraka tersebut dalam keadaan berlutut. Maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang membaiat beliau di Bai'atur Ridwan di bawah pohon, mereka adalah orang-orang yang bertakwa, yang nantinya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka. Makanya Rasulullah mengatakan tidak ada satupun dari mereka yang masuk neraka, karena Allah telah menyelamatkan mereka. Di sini ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mencontohkan kepada kita kesabaran beliau dalam menjelaskan. Ya ketika beliau melihat Ibunda Hafsah radhiyallahu anha seperti membantah, maka Ibunda Hafsah radhiyallahu anha menyebutkan alasannya. Setelah disebutkan alasannya, beliau dengan sabar menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh beliau itu juga berdasarkan ayat yang lain. Ya. Wa im minkum illa wariduha. Kemudian Allah katakan, "Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu, tsumma nunajjil ladzina taqaw
wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Ya. Baik, yang berikutnya. Ini juga menggambarkan tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para istrinya dan bagaimana beliau bersabar terhadap kesalahan-kesalahan dari istri beliau. Dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kunna ma'syara Quraisy, qauman naglibun nisa." Dahulu kami dari golongan Quraisy adalah orang-orang yang bisa mengendalikan istri-istri kami. Ya, powernya kuat, dominan sekali. Ini orang-orang Quraisy. Jadi mereka sama sekali tidak mau ya kalah dengan istri-istri mereka. Sangat dominan, sangat kuat. Falamma qadimna al-Madinah wajadna qauman taghlibuhum nisa'uhum. Kemudian ketika kami datang ke Madinah, kami dapati ada orang-orang yang dikalahkan sama istri-istrinya. Fatafiqa nisa'una yata'allamna min nisa'ihim. Akhirnya istri-istri kita itu belajar kepada istri-istrinya mereka dari kalangan Ansar. Qal wa kana manzili fi Bani Umayyah ibn Zaid bil Awali. Dan ketika itu rumahku di daerah Awali. Daerah Awali itu daerah yang letaknya dekat dengan Masjid Nabawi. Ya. Di sana ada Masjid Bilal, ya, di sebelah selatan Masjid Nabawi itu ada Masjid Bilal. Awali ini setelah Masjid Bilal, selatannya lagi. Itu ada daerah namanya Awali. Rumahnya sahabat Umar ibn Khattab dahulu di sana. Di daerahnya kabilah Bani Umayyah ibn Zaid. Fataghaddabtu yawman 'ala imra'atihi. Suatu hari aku marah kepada istriku. Siapa yang marah? Sahabat Umar. Marah kepada istrinya. Dan ketika di Makkah, kalau istri dimarahi, nggak berani jawab sama sekali. Fa idza hiya turaji'uni. Ternyata setelah aku marah kepada istriku, istriku menjawab ucapanku, membalas ucapanku. Ini tidak pernah terjadi ketika sahabat Umar di Mekah. Karena kaum Quraisy itu mereka sangat dominan ya terhadap istrinya. Fa ankartu an turaji'ani. Maka aku pun mengingkari tindakan dia membalas ucapanku. Faqalat ma tunkiru an uraji'ak. Istrinya jawab lagi, kenapa engkau mengingkari kalau aku membalas ucapanmu? Fa wallahi Inna azwajan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la yuraji'nahu wa tahjuruhu ihdahunna al-yawm ila al-lail. Istrinya sahabat Umar mengatakan, demi Allah, istri-istrinya Nabi saja menjawab atau membalas perkataan Nabi. Bahkan salah seorang dari mereka itu menghajar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari pagi sampai malam. Menghajar maksudnya menjauhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari pagi sampai malam. Fantalaqtu wa dakhaltu ala Hafsah. Mendengar kata-kata itu, maka akhirnya sahabat Umar pergi. Langsung dia ingat putrinya beliau, Hafsah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin mengklarifikasi apa benar seperti itu. Akhirnya sahabat Umar mendatangi putrinya Hafsah. Sahabat Umar mengatakan, aturaji'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa benar engkau menjawab atau membalas ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqalat na'am. Hafsah mengatakan, iya, biasa.
Faqultu atahjuruhu ihdakunna al-yawm ila al-lail. Sahabat Umar bertanya lagi, apakah ada salah seorang dari kalian yang menjauhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari siang hari sampai malam? Qalat na'am, iya, ada yang seperti itu. Faqultu, maka sahabat Umar ibn Khattab mengatakan, qad khaba man fa'ala dzalika minkunna wa khasir. Sungguh sangat merugi orang yang melakukan hal tersebut dari kalian. Afata'manu ihdakunna an yaghdaballahu 'alaiha li ghadabi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian merasa aman dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ketika rasulnya murka kepadanya? Fa idza hiya qad halakat, dan itu akan menjadikan dia itu binasa. Ya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibalas ucapannya, dibantah ucapannya, Rasulullah bisa marah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijauhi sampai malam hari, Rasulullah bisa marah. Makanya sahabat Umar mengatakan, kalian tidak takut kalau nantinya Allah marah kepada kalian sampai akhirnya kalian menjadi binasa? La turaji'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sahabat Umar ibn al-Khattab berpesan kepada putrinya Hafsah ini, jangan sampai engkau membalas ucapan apapun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bantah, sudah diam saja. Wala tas'alihi syai'an, jangan meminta apapun kepada beliau. Wasalini ma badalak, silahkan engkau meminta apapun kepadaku, tapi kepada Nabi jangan minta apapun. Jangan membantah perkataan Nabi dengan perkataan apapun. Ya, ini ya perkataan atau pesan yang berharga dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kepada putri beliau Hafsah yang menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini ya, kita akhirnya tahu bagaimana sabarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan sesuatu, kemudian dibalas oleh istri beliau, beliau tidak marah. Beliau kadang-kadang ya ada istri beliau yang apa ya, bahasa orang Jawa itu mutung, apa ya, ngambek ya. Kalau istri beliau ngambek akhirnya menjauhi beliau, ya tidak masalah. Ya, beliau memaklumi keadaan itu. Ya. Makanya para jemaah sekalian rahimanallah, hendaklah kita mengikuti ya contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi ya sebagian kesalahan dari sebagian istri-istri beliau. Demikian para jemaah sekalian rahimanallah, karena waktu sudah masuk waktu Isya, silahkan dikumandangkan azan. Barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. Baik, para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, ana sisihkan waktu setelah azan ini untuk tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya. Tadi ada yang menyampaikan pertanyaan di kolom melalui WA. Mengapa istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut ibunda? Ya, ibunda maksudnya ibu kita. Panggilan yang halus. Ya, mereka ummahatul mukminin. Mereka memang ibu-ibunya kaum mukminin. Dan ini disebutkan oleh Nabi kita, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Di surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa azwajuhu ummahatuhum. Wa azwajuhu ummahatuhum. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Jadi istri-istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ummahatul mu'minin, ibu-ibunya kaum mukminin. Ya, makanya ana sering menambahinya dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha, karena memang itu adalah ibunya kita sebagai kaum mukminin. Ya, wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Baik. Ya, tadi di dalam hadis-hadis tersebut kita fahami ya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak marah. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memaklumi keadaan istri-istri beliau. Ini akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat tinggi. Tapi kalau ditanya, apakah itu wajib? Wajib untuk diam. Kalau istri sedang marah karena kecemburuannya, apakah kita wajib untuk diam? Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diam? Jawabannya tidak ya. Tidak ada kewajiban untuk diam di sini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang memberikan contoh kepada kita akhlak yang sangat tinggi sekali. Kalau misalnya ada orang, ya istrinya melakukan demikian, akhirnya dia marah, ya karena hal tersebut
ya sangat mencoreng nama baik suaminya misalnya di depan teman-temannya, ya itu hak dia. Ya, itu hak dia. Ya, selama kemarahan tersebut kemarahan yang wajar, maka itu menjadi hak dia, tidak ada masalah. Bukan berarti harus tidak marah. Saya tidak ingin ada kesalahpahaman ini. Karena tidak ada di sini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larangan untuk marah. Yang ada hanya mujarradul fi'l. Itu adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Nabi seperti ini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang seorang suami untuk memarahi istrinya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang suami untuk memarahi istrinya, terutama ketika istrinya melakukan kesalahan. Ya, walaupun kesalahan tersebut karena kecemburuan. Karena ya tetap ya ada kebutuhan untuk diingatkan. Nanti kalau kita benar-benar bisa menahan amarah kita, bisa mengontrol emosi kita, akhirnya kita bisa sampai pada derajat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tidak marahnya, maka itu sesuatu yang sangat baik. Itu akhlak yang sangat mulia. Ya, wallahu taala alam. Tapi ada pertanyaan lain? Cukup ya? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kajian ini sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa dengan baik dan mudah mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.